Teman-teman ragam kimia, banyak yang bertanya kepada saya tentang apa sih yang dimaksud dengan bahan kimia yang bersifat korosif. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan karena bahan-bahan yang kita pakai sehari-hari, terutama untuk pembersih kerak atau bahkan untuk produk sabun sekalipun, memang yang banyak bersifat korosif. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud dengan korosif itu? Di sini coba saya akan menjelaskan sepengetahuan saya tentang masalah korosif ini yang saya pelajari dalam ilmu kimia. Sebenarnya arti kata korosif itu berasal dari kata korosi yang berarti pengkaratan logam. Jadi yang dimaksud dengan korosif di sini adalah bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan pengkaratan logam. Namun, dalam arti yang lebih luas, tidak hanya yang dimaksud adalah pengkaratan logam, tetapi juga dapat merusak jaringan hidup. Makanya dalam gambar atau biasanya stiker yang ditempel pada bahan-bahan yang bersifat korosif, itu terdapat gambar yang satu menggambarkan bahan kimia yang dapat merusak benda, dan kedua adalah bahan kimia yang dapat merusak tangan. Dalam hal ini mewakilkan jaringan hidup adalah tangan, seperti dalam gambar dalam video ini. Jadi teman-teman, dalam suatu prosedur bahan kimia biasanya kita mengenal dengan istilah gambar-gambar tertentu yang menandakan bahwa tingkat keracunan atau tingkat bahaya dari bahan kimia tersebut, dan itu bermacam-macam seperti bisa teman lihat pada contoh gambar di atas. Dan terkhusus untuk bahan kimia yang bersifat korosif, biasanya adalah bahan kimia yang bersifat pelarut. Bahkan larutan garam pun juga termasuk pelarut yang bersifat korosif. Mengapa demikian? Karena larutan garam bila terkena lama juga akan menyebabkan pengkaratan pada logam. Sehingga kalau kita mengetahui bahwa suatu kendaraan mobil atau motor tidak boleh terkena air garam karena akan menyebabkan pengkaratan logam atau terkena air laut, maksud saya. Pada praktek-praktek sebelumnya, saya sudah berikan contoh bahan kimia yang bersifat korosif termasuk kepada jaringan hidup. Contohnya adalah asam klorida, asam fluorida, termasuk asam, dan juga larutan kaustik yang termasuk basa kuat. Bahan kimia yang biasa kita pakai sehari-hari dalam produk sabun atau pembersih kerak. Jadi berhati-hatilah dengan bahan kimia yang bersifat korosif yang sering kita pakai dalam bahan baku produk-produk sabun. Mungkin ini sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan bahan kimia korosif. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan terima kasih.